warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Fatihah tadi sudah kepada kita, dan itu sebagai wujud dari tawasul. Semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh dalam ngaji kolbu itu mendapatkan syafaat dan juga karomah dari para aulia. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Amma ba'du. Jadi intinya kita punya rezeki, punya harta adalah untuk jalan Allah, dan jalan Allah itu salah satu cirinya adalah memperbanyak zikir pada Allah sebanyak-banyaknya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikri. Intinya zikir. Para salikin yang ketiga. Ini kunci, bukan kunci ya. Cara melihat relasi antara ibadah ya, thoriqilah dengan urusan dunia. Fa in alimal murid wa qala musannif fi hadzal kitab ya wa naf'u bihima bi ulumiha fit darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in alimal murid annahu la yastaqimu qalbuhu wa laslamu dinahu illa bit tajarrudi anil mal anil asbab albattata lizamahu dzalik. Fa in kana lahu aswajun aw auladun tuhibbu tajibu nafaqatuhum wa qiswatuhum lazimul qiyam bidzalika wasa'alahu. Fa in ajiza an dzalik ajzan yaqduruhu syar'u faqad kharaja minal haraji wa salima minal ismi. Ini yang ketiga. Fa in alima, wahai murid, ketahuilah kalau Anda mengetahui ya, kita itu sudah menghitung. Kita itu gampang terpengaruh atau orang yang kuat. Ya. Diri kita itu altruis atau dignity. Orang yang gampang larut atau yang kuat dignity-nya, ya, percaya dirinya, confidence-nya itu kuat atau tidak, kita akan tahu. Fa in alimal murid, ya, kalaupun kita sudah tahu para murid, para salikin, para ahli suluk, annahu, kita itu tahu terhadap taksonomi diri kita, sudah tahu dalam situasi apa, ya, layas taqimu qalbahu, kalau kamu itu tidak istiqomah, ya, tidak bisa lurus siratal mustaqim, layas taqimu qalbuhu, hatimu itu tidak bisa lurus, tidak kuat, tidak kekeh, tidak mantap ya, qalbuhu walayaslamu, dan kamu itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa taslim, tidak bisa pasrah dinahu, dalam hal urusan agama itu ya, illa bitajrudi anil mal, kecuali kamu itu dengan pisahkan dengan hartamu ya, wa anil asbab, dan kamu tidak bisa menghindarkan asbab, sebab-sebab urusan dunia itu battata lazima ladalik, maka dengan demikian kamu itu harus meninggalkan syarat total.
Ini orang kita sudah tahu. Pokoknya kalau seorang itu sudah bekerja lupa. Ini kan bagi apa ya? Workaholic ya, workaholic. Economic holic ya. Jadi kalau sudah kerja lupa makan, ya ini orang Jawa ya, linak, lijo, lilat, liwoh, ya, likan, lali mangan, lali bojo, lali morotua, lali sholat, ya, gentu golek dunya, ya, semua kalau sudah kerja itu lupa semua. Bahkan ini penyakit orang-orang Barat. Ya. Hiburannya itu kalau menghabiskan hidupnya itu kerja. Malam nggak bisa tidur, minum. Pagi bangun kerja. Dia karena nggak punya iman. Ya. Kalau seseorang ini penyakitnya penyakit kerja, dia tidak bisa istiqomah dan tidak menyelamatkan agama dinahu, agamanya, wa qalbu, dan hatinya itu, illa, kecuali hanya saya itu pisah urusan dunia, anil mal wa anil asbab, dan dalam hal proses upaya-upaya al-baitatul azimudalik, yaitu membiasakan cara-cara seperti itu. Fa in kana lahu azwajun, maka dengan demikian ia itu masih punya istri, ya. Maaf, saya ulang, lazimatud dalik, maka Anda harus putus. Ya. Wa in kana lahu azwajun, tapi kalau kamu itu masih punya azwaj, masih punya istri, ya, wa auladun, dan kamu juga punya anak, tajibu nafaqatuhum, tetapi kamu tetap kamu tetap diwajibkan untuk menafkah, ya, memberi nafkah, ya, wa kiswatuhum, dan kamu juga memberikan pakaian, sandang, pangan, papan, ya. Dan itu apa? Lazimul qiyam bidzalik wa sya'alahu, maka dengan demikian Anda itu adalah harus memberikan nafkah itu. Kamu tidak sya'alah, kamu tidak boleh lari. Ini pandangan yang sering salah, ya. Sik duwe anak, sik duwe bojo, sik duwe tanggung jawab, lari. Dia itu maunya makomnya tajrid. Tajrid itu ya wis lah, aku rasa kerja nanti rezekiku teko dhewe. Ini salah. Tapi Anda tetap asbab. Makomnya itu makom asbab, bukan makom tajrid. Kalau tajrid itu sudah orang sudah sama sekali urusan dunia ditinggalkan, kan tanpa itu kemudian dia akan terganggu urusan amalnya, ibadahnya, kemudian tajrid tinggalkan. Tapi syaratnya Anda tidak boleh, syaratnya Anda tidak punya tanggung jawab. Kalau masih punya anak istri, ya tanggung jawab yang lain, menafkahinya, anaknya masih kuliah, anaknya masih kecil, kok Anda lari, itu nggak benar. Apa? Karena apa? Tajibu nafkahnya wajib, karena Anda wajib memberikan nafkahnya. Wakiswatuhum, dan Anda memberikan kiswah, baju, pakaian. Anda harus wasa'alahu, Anda harus tetap bekerja. Anda harus tetap bekerja. Jadi ini kadang-kala orang itu kan saking sok, maaf ya, sok ingin Mas Abjan, ya, so ingin jadi tasawuf, kemudian dia ninggalkan semua. Ini tidak benar, karena Anda masih Anda mempunyai tanggung jawab. Padahal di sini disebutkan di hadis Rasulullah, ya, di riwayat Ahmad itu disebutkan, ma at'amta nafsaka fawalaka shadaqatun wa ma at'amta waladaka fawalaka shadaqatun,
wa ma at'amta zaujataka fa walaka shadaqatun wa ma at'amta khatimaka fa walaka shadaqatun. Jadi intinya orang yang kerja ini adalah orang yang baik, dan itu lebih baik bagi kita karena memberi pakaian, memberi makanan kepada anak, kepada istri, kepada tanggung jawab itu adalah sedekah, dan itu menjadi tanggung jawab kepada kita. Nah, di sini yang saya sebutkan, Anda kita semua tidak boleh tidak boleh lari dari tanggung jawab. Ya. Tidak tanggung jawab itu karena apa? Karena dia itu konsekuensi. Hidup itu harus tanggung jawab. Punya anak nafkahi, punya istri dinafkahi, jangan lari. Ya, dan ini penting. Jangan kalau sudah tasawuf kemudian malah jadi peminta-minta, itu nggak boleh. Disebutkan ma'akala ahadu ta'amu faqad khairan min ayyakula min amaliyati. Sebaik-baik manusia itu adalah seseorang yang mencari makan, ya mencari makan ayyakula min amaliyati, dari tangannya sendiri. Nggak usah jadi orang tasawuf ya biar nanti ada yang datang memberi, toh akan datang. Oh, nggak boleh, itu urusan Allah. Jangan lari ke asbab, ke tajrid, tapi niatnya mencari sesuatu biar orang ngasih, nggak boleh. Jadi al-yadulnya khairum min yadis sufla. Jadi tangan di atas tetap lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang kedua. Jadi, ada dalil yang lain disebutkan adalah man talabat dunya halalan istighfafan anil mas'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi ja'a yaumil qiyamah wa wajhul kal qamari lailatul badr. Jadi siapa yang mencari dunia, man talabat dunya halalan, siapa yang mencari di dunia itu harta, dunia yang hartanya halal, istiqomahkan amal masalah, dan dia bisa menjaga dari sikap meminta-minta, ya, wasakyan ala ahlihi, dan dia itu kemudian lari untuk memberi nafkahinya kepada keluarganya, ya, ala jarihi, ya, ja'a yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat itu wajah orang seperti itu kelihatan apa? Wa wajhuhu kal qamar lailatul badr. Jadi orang yang kerja keras untuk anak istri direwangi, ya namanya orang suami ya capek nyari nafkah capek, tapi itu halal dan itu bagus. Itu akan menandakan di yaumul akhir nanti kita apa? Wajhahu kal qamar. Wajah-wajah orang seperti ini adalah seperti rembulan, ya, Lailatul Badr, yaitu rembulan yang bulan purnama. Kita lihat ya nanti di yaumil akhir ya. Kalau ada orang wajahnya bagus, cemerlang, itu pasti rezekinya halal. Pasti dia punya rezeki tetapi tidak lari dari tanggung jawab. Pasti rezekinya itu menjadi alat untuk zikir pada Allah. Pasti ibadahnya adalah berjalan pada Allah. Oke, jadi dengan demikian itu yang ketiga. Fa in ajiza andalik ngajjan yahduruhu syar'u. Tetapi jika kamu tidak mampu akan hal ini memberi nafkah, fa in ajiza andalik, ya ajzan, ya, apabila kamu itu sudah sepuh lah ya, seperti kita sepuh gitu, ada umur tertentu, ajiza andalik, tidak bisa memberi nafkah seperti itu, ajzan yahdarus syar'u, dan itu dibenarkan menurut syariat, faqad kharaja minal kharaji wa salima minal itsmi. Maka orang seperti ini faqad, sungguh, kharaja, orang itu bisa
dispensasi lah, bisa dikharaj keluar ya dari syariat tadi, minal haraji wa salima minal itsmi, dan dia itu terbebas dari salah dan dosa. Jadi intinya gini, anak sudah mentas semua ya, anak-anak kita sudah sudah nikah ya, kemudian kita sudah mulai renta ya. Umur 65, 62, 65 itu biasanya sudah mulai redup ya, mulai redup. Nah, kok kita mencari network sudah tertutup, maka dalam konteks ini selama nafkah anak istri sudah tercukupi sampai dewasa, maka dia itu adalah kharaja minal kharaji wa salima minal itsmi. Ini kita boleh. Nah, maksud dibalik ini apa? Apakah kalau kita itu adalah kharaja minal kharaji wa salima minal ismi, kemudian kita buat untuk senang-senang, nyantai, ya nonton film, nonton drakor? Maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau sudah kita itu dalam posisi tidak mampu lagi, ya wes, ya siapkan dirimu kepada akhirat. Di balik itu ini, karena kemarin itu sudah saya sebutkan bahwa ada namanya al-umru khalid, puncak peak seasonnya, puncak umur manusia dalam urusan dunia itu antara 50-60. Jadi kalau sudah 50-60 itu sudah nggak usah nggayuh sing neko-neko. Apa yang ada jalanin. Jadi ini jalanin, jadi itu jalanin. Ya, kalau Allah memberikan satu etapa berikutnya, ya kira-kira sampai di bawah 63, 65 lah, orang itu sudah mentok dalam urusan ini. Ini namanya adalah al-umru. Al-umru. Ini usia yang tepat untuk kita itu mempersiapkan diri menuju Allah, menyongsong akhirat. Kalau urusan dunia nggak ada enteknya, udahlah. Kita mau mencari rezeki sampai puncak gunung Mount Everest, Fujiyama, ya kalau ada gunung lagi ya kita cari. Ya, kalau kita mau mencari luasnya rezeki seluas dan lebih luas dari Samudra Pasifik Atlantik, ya di kutub es sana ya kita cari. Ini manusia. Karena memang rezeki itu bisa seperti halnya minum air laut yang kering, yang haus, semakin minum semakin haus. Nah, ini namanya adalah membelenggu rezeki seperti itu. Nah, karena itu di dalam proses ini yang penting kalau sudah umur 50 ke atas adalah kita harus memikirkan, mengingat mati. Makna dibalik ini tuh di sini. Jadi umur kita yang sudah tidak lagi mencari rezeki ini maaf ya ibu ya, bapak ibu sekalian, maaf. Yang sudah pensiun ini maaf ya, maaf banget, saya maaf. Masa harus kesana kemari? Masa umur 60 disibukkan masakkan anak-anaknya, masih dititipin momong putuhnya, ya Allah. Terus jenengan sedanten kita semua itu mempersiapkannya kapan? Akhirat. Nah, padahal di situ Anda dibebaskan urusan rezeki, tetapi Anda siaplah untuk menuju akhirat. Makna dibalik di sini itu fakot kharaja minal kharaji wa salimana ismi itu di sini. Kok malah asik mainan HP, nonton drakor, baca Quran sudah lali ya, asik dengan putune momong melaku-melaku nek ngendi gitu, tapi nggak mempersiapkan akhirat. Ini salah, karena ini adalah bagian dari bagian dari Anda itu persiapkan
kita ingat ya, saya sampaikan tadi. Jadi Rasulullah itu kita semua tahu meninggal usia berapa? 63 kalau pakai Hijriah. Kalau seperti kita yang di Indonesia masih kita pakai yang Masehi, maka sejujurnya Rasulullah itu usianya 61. Kita berapa? Saya 58. Ntar lagi 3 tahun lagi itu saya usia Rasulullah ya. Ini saya nggak usah sebut, saya tahu semua di mana, di layar ini. Saya yakin banyak yang 65, 70. Nun sewu, sudah siap? Sudah siap? Ya, nanti akan menyesal. Laula akhratan min ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Enggak. Ya Allah, saya ini malaikat Israel datang, ya. Tok, wahai jangan. Saya belum ibadah, rezeki saya masih saya atur. Enggak ada. Itu nanti kita semua itu akan nyesal di kemudian hari. Ya Allah, ya Ibu, mungkin ya kita semua selamat di akhir tua ini ya. Moga-moga kita sudah sulu ilallah, tariqilah, masuk tariqah. Bismillah. Mboten dangu, di dunia itu nggak lama. Oke, Rasulullah itu 61. Jadi kalau jenengan sedanten, ibu bapak, sahabat-sahabat saya sudah 61 ke atas, itu sudah bonus lah. Bonusnya itu damel nopo. Ya. Bonusnya itu untuk apa? Ya wis lah, zikir sehari 2 juz minimal. Sholat malam jangan putus. Syukur-syukur ikut suluk. Udah bismillah mempersiapkan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pernah tahu dan kita ingat semua, Imam Syafi'i, imamnya kita semua ahli sunnah wal jamaah, ya, itu meninggal usia 55 tahun. Tapi kitabnya, madhabnya kita ikutin. Betapa amal jariah beliau itu yang akan dipetok di yaumil akhir. Kita ngajak kebaikan tidak, zikir tidak, sholat malam males. Terus apa yang bekal kita itu? Ngapunten. Ya. Sekelas Imam Syafi'i yang begitu hebat, hidupnya hanya diberi waktu 55 tahun. Yang ketiga, Imam Ghazali yang kitabnya kita kaji di hari Selasa, Kimia Usyahadah, dan kitabnya banyak sekali. Pinten umurnya? 56 tahun. Jadi jenengan kita semua itu sudah dikasih bonus banyak. Umur 65 saya golek rezeki, 65 saya bikin PT, 65 masih nyari kontrak-kontrak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Kita jangan moga-moga kita diselamatkan. Ya. Jadi kemudian Imam Nawawi yang kitabnya kita kaji dan itu banyak, dan di seluruh dunia itu mengaji kitab Imam Nawawi yang 42 itu ya, 42 hadis atau 42 itu usianya hanya 47. Jadi urusan meninggal itu tidak ada yang tahu. Urusan menikmati itu mboten enten sing sumerep. Nah, karena itu yang penting sekarang itu adalah kita itu adalah mempersiapkan diri kalau sudah umur ghalib di dalam rentang usia 50-60. Meskipun kita tidak tahu ya usia, Allah yang Maha tahu, tapi kita harus mempersiapkan diri pada apa yang kita lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang terakhir, para salikin ya Rasulullah. Nah, ini akan kita bahas di kemudian hari. Yang penting di dalam mencari rezeki itu adalah di dalam konteks yang tasawuf. Karena begini, ada hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ma min yaumi yusbihul ibad fihi illa malakani yang zilani fayaqulu akaduhuma Allahumma a'ti munfikon khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jadi rezeki boleh dicari, Anda harus cari. Mamin yauma yusbihu, apabila seseorang ya di dalam pagi harinya itu ahlul ibadah, orang yang ibadah, ahli hamba Allah, fihi, yang di dalam kehidupan sehari-harinya itu, dan itu tiap hari orang yang mau mencari rezeki itu, illa malaikat, kecuali ada dua malaikat yang di sisi kanan kiri. Ya, yang zilu, malaikat itu turun kepada kita, dan malaikat itu berkata begini, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikon khalafa. Ya Allah, berikan tambahan ya bagi mereka itu yang menafkahkan rezekinya itu di jalan Allah dengan infak yang besar. Munfikon, menafkahkan, yang infakkan jalan yang benar. Jadi ini diberi rezeki yang banyak. Ya, tetapi wa yaqulul akhar, tapi ada malaikat yang lain juga siap-siap berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, seretkan rezekinya ini, orang ini. Ya, mumsikan talafan, kalau rezekinya itu diemplep dewi. Ini bahasa kasar ya. Jadi bahasanya pelit. Tidak mau nolong, tidak mau makan, tidak mau menjamu orang, tidak mau mentraktir orang. Jadi ilmu traktir mentraktir ini bagian dari ajaran Rasulullah. Kalau punya rezeki aja. Fa'amma binikmati rabbika fahadits di sini. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan fahadits, maka sebarkan, ajak teman-teman makan, ajak teman-teman untuk berdoa bareng. Fahadits, maka habarkan, hadiskan, sebarkan. Jadi tinggal jenengan ahlil pelit atau ahlil lomo. Kita semua itu ahlil pelit, orang yang pelit, atau ahlil lomo, orang yang suka menolong orang, suka membantu orang, suka memberi makan orang. Ya. Saya menghimbau kalau ke masjid cemplungkan, kalau Jumatan itu yang dicemplungkan jangan yang hijau daun ya, tapi cari yang merah. Maaf ya, ini bingung nyari yang hijau daun ya. Kalau masih biru gambarnya apa 50.000 masih mending lah. Ini nyari hijau daun yang 2000-an janganlah. Masa urusan Allah dibayar 2000. Cari mata uang tertinggi kita 100.000 yang merah ya, disiapkan. Kalau perlu tidak usah di dalam dompet, kalau perlu kasihkan di saku kita biar tidak golei. Nanti ngambil dompet, tangannya mencari ini mana ya yang 2000 ya, nanti gitu loh ya. Cari yang, kalau perlu udah dari rumah itu berangkat itu sudah dikeluarkan dulu, keluarkan dulu, kemudian dikasih saku, bismillahirrahmanirrahim. Ini akan didoakan oleh malaikat, rezekinya tambah ya. Jangan pelit-pelit, orang-orang lek keluwen. Nah, ini kan teorinya kan fi kulli sumbulatin mi'ah itu kan. Jadi satu benih yang kita tanam maka ada 7 nanti mi'ah. Jadi satu cabang itu 100 kali 7 ya lipatnya sudah nggak bisa dilipat. Bayar jukuman min khairul yahtasib itu di sini. Kalau Anda tidak pernah membantu orang, ya gimana Allah membantu orang? Padahal Allah itu akan bisa memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, yang jumlahnya banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, itu yang kita ngaji bersama. Ada 3, saya ulang, ada 3 cara hubungan dunia dan dunia dan harta. Carilah dunia, tapi jangan ta'alluq. Yang kedua, carilah dunia, tetapi itu adalah untuk Anda aslah
wa isti'anah bihi fitarikillah. Yang anda cari itu adalah justru Anda bisa menyelamatkan dan membantu jalan pada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalau Anda bekerja dan pekerjaan itu menghalangimu untuk dekat dengan Allah, tinggalkan. Ya artinya lek wis pensiun ya wis. Nah, mana lah. Ini bahasa kasarnya gamblangnya. Ya lek pensiun wis tarekah, wis suluk. Ya. Ya. Ketemu putu saulan sekali ae. Ya, bukan berarti nggak cinta cucu ya. Cucu tetap kita sayangi, tetapi jangan melupakan dirimu untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Demikian, terima kasih. Nanti yang keempat, insya Allah minggu yang akan datang. Cara hubungan dunia dan ibadah nanti di yang Sabtu yang akan datang. Terima kasih. Aduh kalam, mohon maaf atas segala sesuatu yang saya sampaikan. Ada kesalahan kata, ada keras. Tapi sesungguhnya ini tidak. Saya hanya membaca kitab Adabul Suluk murid. Dan ini satu-satunya jalan menuju Allah itu ya suluk. Suluk dalam arti khusus, artinya ke pondok ikut tariqah, atau suluk secara umum berarti kita sudah mempersiapkan diri menuju Allah. Demikian, terima kasih. Alaikum minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.